الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu profesi, salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian yang sangat serius di dalam Islam adalah pekerjaan sebagai buruh. Buruh adalah orang yang sangat dihormati hak-haknya di dalam Islam. Dalam banyak hadis kita temukan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar buruh diberikan gajinya sebelum kering keringatnya. Rasul bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquh." Berikan upahnya buruh, orang yang bekerja kepadamu itu sebelum kering keringatnya. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Man istajara ajiran falyu'limhu ajrahu." Siapa yang berjanji akan memberi upah kepada seseorang yang bekerja kepadanya. Istajara ajiran, memberikan ujrah, mempekerjakan seseorang dan akan memberikan ujrah, memberikan sewa, memberikan upah. Falyu'limhu ajrahu, maka dia harus memberitahu dari awal berapa upah yang akan diterima. Tidak boleh memberitahu upah itu setelah pekerjaan selesai. Para ulama dalam kajian fiqhul muamalat menegaskan bahawa mengabaikan hak-hak buruh adalah sebuah kezaliman. Sementara Rasul ingatkan, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wahai orang-orang beriman, jauhi oleh kamu segala bentuk kezaliman, apalagi kezaliman terhadap orang-orang yang kerjanya berat, bahkan mungkin dianggap keras dan kasar, tetapi pekerjaan itu sangat mulia. Melakukan kezaliman kepada mereka, mengabaikan hak-hak mereka adalah sebuah perbuatan aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dan kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan yang sangat mengerikan nanti di hari kiamat. Islam merupakan ajaran yang demikian sempurna, memerintahkan bagaimana agar umatnya menjadi pekerja, menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh bekerja. Islam mengharamkan kemalasan. Maka Rasul ajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat masyhur. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ada 8 hal yang Rasul ajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Salah satunya adalah al-kasal, kemalasan. Dalam hadis yang lain lagi Rasul ajarkan sebuah doa, bahkan doa Rasul, permintaan Rasul kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkan keberkahan, turunkan keberkahan untuk umatku bagi mereka yang dari pagi-pagi hari telah bekerja. Dan buruh merupakan representasi dari bahagian dari umat yang mau bekerja keras mencari yang halal dan mengharamkan dirinya memakan yang haram. Tetapi lihatlah kaum muslimin, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, hari-hari ini energi umat sedang disedot oleh orang-orang yang telah mengkhianati amanah yang dititipkan di pundak mereka.
baru saja disahkan sebuah undang-undang bernama Undang-Undang Cipta Kerja yang terkenal di media dengan sebutan Omnibus Law. Sebuah undang-undang yang oleh para ulama dan para tokoh-tokoh Islam dan para pejuang-pejuang politik Islam dinilai sebagai undang-undang yang menghadirkan perbudakan terhadap para buruh. Dalam undang-undang ini, upah para buruh yang sesungguhnya sudah demikian rendah, upah buruh kita di negeri ini salah satu yang paling rendah di dunia, masih ditekan lagi menjadi lebih rendah dan tidak jelas. Di dalam undang-undang ini buruh juga kemudian diabaikan hak-haknya untuk istirahat, diabaikan nasibnya karena dia menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Tidak jelas kapan dan bagaimana nasib pekerjaannya setelah sekian puluh atau sekian belas tahun bekerja. Tidak ada kejelasan nasib, tidak ada kejelasan tentang pesangon di akhir masa kerja dan seterusnya. Ada sedikit anggota DPR yang telah berjuang untuk menolak rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Tetapi jumlah mereka masih terlalu sedikit, di mana orang-orang jahat yang berada di sana, yang mau menghalalkan dan membiarkan jabatannya mereka gadaikan demi kepentingan orang-orang yang merasa berkuasa. Ada sedikit orang di sana yang terus berjuang sesungguhnya, terus menyampaikan suara penolakan. Tetapi jumlah mereka masih terlalu sedikit dibanding orang-orang yang sadar dan takut kepada Allah atas tugas dan amanah yang ada di pundak mereka. Ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita harus peduli dengan urusan ini. Ini bukan semata-mata permasalahan yang sedang terjadi di Jakarta sana. Ini bukan semata-mata permasalahan yang hanya sedang terjadi di mana kaum buruh melakukan demonstrasi bahkan telah berjatuhan nyawa. Ini bukan hanya permasalahan 1.000, 2.000, 100, 200.000 orang, tetapi ini adalah masalah kaum muslimin. Karena kita diajarkan dalam Islam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Di dalam Islam kita diajarkan al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin atas mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang muslim itu dalam cara mereka berkasih sayang, dalam cara mereka saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong. Kamathalil jasad, seperti satu tubuh. Ini ishtaka 'udhun, kalau satu saja bahagian tubuh itu terluka, tersakiti, dizalimi, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Disinilah kemudian kepedulian kita sebagai orang-orang beriman sedang diuji. Ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya ada banyak hal yang sangat mungkin kita lakukan hari ini bila kita ingin agar negeri ini jangan sampai hanya merasa merdeka, padahal sesungguhnya terjajah di bawah kendali orang-orang yang telah merasa mampu mengendalikan apapun di negeri ini, padahal sesungguhnya mereka sedang menzalimi rakyatnya. Salah satunya ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah adalah memastikan bahwa orang-orang muslim, orang-orang beriman merapatkan barisan. Dalam surah As-Saff ayat 4 Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah saffan, dalam barisan yang rapi, dalam saf yang rapi, bukan yang bergerak sporadis, bukan yang bergerak tercerai-berai, tetapi berjuang di jalan Allah saffan ka'annahum bunyanun marsus, dalam saf dan barisan yang rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang demikian kokoh. Maka umat Islam harus merapatkan barisan, memastikan bahwa kita semua sadar dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemilik negeri ini. Allah ajarkan
dalam surah Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 105, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah, sungguh telah aku tetapkan bahawa bumi akan diwarisi oleh orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang harus menjadi pemimpin di negeri ini. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang harus menjadi pemimpin di negeri ini. Dan hari-hari ini pula, dalam bulan-bulan ke depan pula, Allah sedang bentangkan kesempatan bagi kaum muslimin untuk menentukan nasib itu, bahawa yang memimpin umat ini harus hanya orang-orang saleh saja. Allah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Maka orang-orang beriman harus sadar dengan tugas dan kewajibannya, sekaligus harus memainkan peranannya. Setiap kita memiliki peran dan bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tidak boleh ada orang-orang beriman yang merasa putus asa dan seakan-akan tidak memiliki peran sedikit pun untuk perbaikan dan perubahan di negeri ini. Ketika dahulu 200-300 tahun yang lalu nenek moyang kita berjuang dengan apa yang mereka bisa lakukan, mereka mungkin belum membayangkan bahawa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia akan merdeka dari penjajah. Demikian juga dengan apa yang harus kita lakukan hari ini. Meskipun bertubi-tubi masalah demi masalah datang, meskipun hari ini kita masih berada dalam pandemi musibah global COVID-19, tetapi kita tidak boleh sekedar hanya berfikir tentang diri kita sendiri, tentang perut kita sendiri, tentang dapur kita sendiri, tentang rumah kita sendiri. Tapi seorang muslim diperintahkan untuk juga berfikir tentang bangsanya, tentang umatnya, tentang negeri ini. Karena Islam datang bukan hanya untuk urusan pribadi-pribadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah, merupakan uswah, merupakan contoh teladan itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya setiap muslim yang bersyahadat setiap hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi, aku bersumpah, aku berikrar bahawa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersumpah, aku bersaksi, aku berikrar bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, maka setiap muslim pun juga harus datang membawa misi rahmat bagi seluruh alam. Dan setiap kita bisa memiliki saham untuk perubahan umat, untuk perbaikan negeri ini. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, yang lain adalah dalam konteks dakwah. Setiap kita bisa melakukan tugas dakwah dalam kondisi seperti ini. Dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dakwah bil kitabah, dakwah bil mal, dakwah bil hal, dan seterusnya. Siapapun di antara kita yang mungkin Allah takdirkan punya relasi dengan orang-orang yang merupakan pejabat negeri, merupakan orang-orang yang mungkin hari ini berkuasa, mungkin memiliki relasi dan konstelasi politik dan lain sebagainya, sangat mungkin untuk berbicara dengan mereka melalui jalur pribadi, jalur kolektif, jalur organisasi dan lain sebagainya. Ini bahagian dari dakwah. Dakwah bukan sekedar ceramah, dakwah bukan sekedar khutbah, dakwah bukan sekedar ta'lim, tetapi berjuang untuk memperhatikan nasib orang-orang yang tertindas, orang-orang mustad'afin, orang-orang fuqara, orang-orang masakin, juga merupakan bahagian dari dakwah. Bahkan ini sesungguhnya harus dilakukan dalam bentuk dakwah yang sistematis, masif, terstruktur, dan begitulah memang seharusnya dakwah dilakukan oleh orang-orang beriman. Dan dakwah adalah tugas setiap pribadi mukmin. Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu wahai orang-orang beriman harus menjadi ummatun yad'una ilal khair, umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hal lainnya, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, yang juga tidak kalah pentingnya kita lakukan adalah ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Minimal doa
Meskipun ini tampak mungkin demikian kecil dan remehnya, tapi orang-orang mukmin diajarkan untuk senantiasa memohon, mengadu kepada Allah. Dan salah satu doa yang pasti dijabah oleh Allah adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Dan doa kita terhadap orang-orang yang dizalimi pun insya-Allah mudah-mudahan menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar orang-orang yang merasa berkuasa di sana dilembutkan hatinya oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, ditunjuk oleh Allah, mau mencabut kembali kebijakan yang nyata-nyata zalim yang mereka keluarkan dan seterusnya. Allah perintahkan kita meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah kepada aku, kata Allah, aku pasti akan jawab. Yang lain, ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, yang bisa dan harusnya kita lakukan hari ini adalah merencanakan dengan sangat sungguh-sungguh bahwa di masa-masa yang akan datang adalah generasi-generasi soleh yang kita bimbing dan bina dari hari-hari ini, yang harus menjadi pemimpin-pemimpin negeri. Inilah isyarat di balik doa yang setiap hari barangkali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini Allah ajarkan kepada kita, termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, ya Allah, dan jadikan kami dan anak keturunan kami ij'alna lil muttaqina imama, jadikan kami dan anak keturunan kami pemimpin orang-orang muttaqin. Kita diajarkan ya Allah untuk menjadi pemimpin orang-orang muttaqin. Kita diajarkan untuk menjadi the leaders, bukan the followers. Menjadi pemimpin, bukan pengikut. Meskipun ada saatnya kita memang harus menjadi pengikut yang baik, tetapi kita juga siapkan generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin terbaik. Dan semua itu tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa kita berjuang melakukannya secara sungguh-sungguh setiap hari, setiap saat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dalam khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua hal. Pertama, kembali menekankan bahwa adalah termasuk tanggung jawab kita untuk ikut berjuang agar nasib saudara-saudara kita para buruh diselamatkan dari kezaliman orang-orang yang merasa berkuasa. Dengan doa, dengan ucapan, dengan permohonan, termasuk dengan tulisan. Siapapun di antara kita yang hari ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah cukup aktif di sosial media misalnya, ini bahagian dari jihad bil qalam, dakwah bil qalam, dakwah bil yad, dakwah dengan tangan, dengan jari-jari tangan kita yang terus men-share, menulis nasihat, usulan, kritik dan lain sebagainya. Semoga kemudian ini sampai ke telinga mereka, dibaca oleh mereka, dan semoga Allah beri mereka hidayah dengan apa yang kita lakukan.
Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, izinkan khatib kembali menyampaikan himbauan para ulama sebagaimana disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan COVID-19, bahwa kita masih harus terus berjuang sekuat tenaga, memaksimalkan ikhtiar mengatasi penyebaran virus corona ini dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, dengan sering mencuci tangan, dengan menjaga kesehatan, dengan meningkatkan imun, dan seterusnya dan seterusnya. Kita wajib berikhtiar semaksimal mungkin. Bertawakal kepada Allah sama sekali bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Kita yakin bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah, tetapi kita juga wajib berjuang semaksimal mungkin untuk berikhtiar menjaga kesehatan kita, dan kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha, ikhlas apapun yang kemudian Allah takdirkan untuk kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.